Pernahkah kalian menatap langit dan merasa seperti ada yang hilang? Seolah-olah birunya tersedot oleh duka, meninggalkan kelabu yang menggantung tanpa arah. Aku pernah, bahkan terlalu sering, sampai akhirnya aku paham bahwa yang kelabu itu bukan hanya langit, tapi juga dadaku yang penuh sesak oleh hal-hal yang tak bisa kuceritakan pada siapapun. Bukan karena aku tak ingin bercerita, tapi karena aku tahu tak semua orang benar-benar ingin mendengarkan. Ada hari-hari ketika dunia terasa terlalu gaduh, dan aku cuma ingin diam. Bukan menyerah, tapi istirahat dari berpura-pura kuat. Jika kamu pernah merasa seperti ini, duduk sendirian dalam gelap, menatap langit yang tak lagi biru, dan bertanya dalam hati, apa aku masih kuat berjalan? Maka naskah ini kutulis untukmu. Karena di dunia yang bising, kadang diam adalah bentuk paling jujur dari jeritan yang tak terdengar. Selamat datang di Naskah Dalam Diam, sebuah kanal yang tak sekadar bicara, tapi mencoba menyentuh jiwa. Di sini, kami tidak menawarkan solusi instan, tidak juga menjanjikan pelangi setelah badai, tapi kami percaya bahwa setiap luka bisa didengar, setiap hati bisa disentuh, dan setiap diam punya cerita. Channel ini hadir bagi mereka yang kelelahan, yang merasa tak lagi punya tempat untuk bersandar, yang masih berjalan meski kakinya gemetar. Setiap naskah kami tulis seperti doa, dipenuhi perenungan, serpihan makna, dan bisikan yang menenangkan. Untuk kamu yang mungkin tak didengar di dunia nyata, kami ingin berkata, kami mendengarmu, kami mengerti, dan mungkin di balik diam panjangmu, ada naskah yang ingin dibacakan langit. Selamat menikmati. Langit tak lagi biru. Hari itu, langit memang tidak biru. Ia kelabu, muram, seperti cermin dari isi hatiku yang penuh kabut. Aku baru saja kehilangan, bukan barang, bukan pekerjaan, tapi seseorang. Seseorang yang kusebut rumah. Seseorang yang membuat aku merasa diterima meski dunia menolakku. Namanya ayah. Ia bukan orang yang pandai bicara, tapi setiap geraknya penuh bahasa cinta. Pelukannya seperti waktu yang berhenti. Diamnya adalah tempat aku berteduh. Aku ingat sore itu, saat ibu masuk kamar dengan mata bengkak tapi suara tegar, dan hanya berkata, "Ayah sudah tenang." Aku tidak menangis. Bukan karena aku kuat, tapi karena rasa sakit itu terlalu besar untuk air mata. Aku duduk, mematung, mendengar detik jam berjalan seperti palu godam yang menghantam dadaku. Aku kehilangan separuh dari diriku, dan sejak hari itu, langit tak pernah terasa sama. Ia tak lagi biru. Hari-hari berlalu seperti lembaran kosong. Aku pergi kerja, aku makan, aku tidur, tapi jiwaku entah di mana. Setiap malam, aku duduk di tepi ranjang, menatap langit dari balik jendela, berharap ada keajaiban. Tapi yang turun hanya hujan, dan aku tahu, itu bukan hujan biasa. Itu tangis langit yang menemaniku dalam sunyi. Pada malam yang sama, aku membuka buku catatan ayah. Di halaman terakhir, ada tulisan tangannya. Jika kau merasa kehilangan, jangan tenggelam, karena Allah tidak pernah mengambil sesuatu kecuali untuk menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Air mataku jatuh, bukan karena duka, tapi karena cahaya kecil itu. Akhirnya kutemukan. Sejak itu aku mulai membaca ulang hidupku, menggenggam kalimat demi kalimat dari para bijak yang dulu hanya lewat di telinga. Ibnu Qayyim pernah berkata, "Di dunia ini, tak ada yang lebih menenangkan hati selain mengetahui bahwa segala sesuatu berjalan dengan takdir Allah." Dan aku mulai percaya bahwa barangkali langit memang harus kehilangan birunya, agar aku belajar menemukan warna di dalam diriku sendiri. Aku belajar sabar, tapi sabar bukan diam yang tak bergemuruh. Sabar adalah keberanian untuk terus melangkah meski lutut berdarah. Sabar adalah menangis dalam doa, dan tetap memilih bangkit saat fajar menyapa. Aku mulai berbicara dengan langit, bukan untuk minta jawaban, tapi untuk mendengar hatiku sendiri. Langit, jika engkau tahu betapa beratnya aku menanggung semua ini, maukah kau izinkan aku sebentar saja merasa utuh kembali? Dan langit tak menjawab dengan kata,
Tapi ia menghadiahkanku pagi, dan embun, dan secercah harapan. Ada satu malam, saat aku nyaris menyerah, semua terasa terlalu berat, seperti membawa dunia di pundakku yang mulai ringkih. Aku berteriak dalam sunyi, "Kenapa hidup harus sekejam ini?" Dan hanya Gemma yang menjawabku. Aku menutup mata, ingin tidur, ingin tak bangun, ingin berhenti menjadi kuat demi orang lain. Tapi di saat itulah, aku mendengar adzan dari kejauhan, pelan, lembut, seperti panggilan dari tempat yang tidak menyakitiku. Aku berdiri, menuju air wudhu dengan langkah gemetar, dan di sejadah kecil itu, aku meletakkan segala resahku. Ya Allah, aku tidak ingin kuat lagi, aku hanya ingin Engkau memelukku. Dan sejak saat itu, aku tahu bahwa mungkin langit tak perlu selalu biru untuk menyembuhkan. Jika kamu sedang dalam masa kelabu, jangan malu untuk diam, jangan takut untuk rehat. Karena bahkan langit pun butuh mendung untuk kembali menemukan birunya. Peluk dirimu sendiri, maafkan apapun yang belum bisa kau atasi. Dan berjalanlah, meski pelan, meski sesak. Karena setiap langkahmu tetap bernilai. Dan bila malam terlalu sunyi, kembalilah ke sini, ke naskah dalam diam, karena mungkin suaramu ada dalam tulisan-tulisan ini. Kesedihan itu bukan musibah, ia adalah tanda bahwa hati kita masih hidup. Imam Al-Ghazali, jangan takut menangis, jangan malu merasa lemah, karena dari kelemahan itulah Allah menyusupkan kekuatan. Jalan ini panjang, tapi kamu tidak sendiri. Ada jutaan jiwa yang berjalan dalam diam yang sama, dan mereka juga sedang belajar bahwa langit yang kelabu pun bisa menjadi saksi keteguhan hati. Langit memang tak selalu biru, kadang kelabu, kadang gelap, kadang hujan, tapi selalu ada pagi, selalu ada fajar, selalu ada Allah yang tak pernah benar-benar jauh. Terima kasih telah mendengarkan naskah ini. Semoga ia menemani malam-malammu yang sunyi dan menguatkan langkahmu esok pagi. Jangan lupa kembali ke sini, ke naskah dalam diam, karena kadang yang paling kita butuhkan bukan jawaban, tapi ditemani. Semoga langitmu suatu hari nanti biru kembali.